kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya, dan para yang selalu istiqomah untuk menjalankan ajarannya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaat ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimahullah, seperti biasa pada pekan keempat yaitu di Masjid Baitur Rahman ada kajian yang berjudul Sejarah Nabi yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru kita yaitu Bapak Ustadz Samit Samudro. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waridullah, yaitu minta ridhonya pada Allah Subhanahu wa taala, turatul ilmi. Mudah-mudahan dalam mencari ilmu ini Allah Subhanahu wa taala ridhoi semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kepadanya kepada Bapak Ustadz Samit, waktu dan tempat kami persilakan. Jazakallah ahsanal jazaa kepada Bapak Haji Nadman. Terima kasih, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarraman wal Muhtaraman, segenap para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami Baitur Rahman, bil khusus ada Bapak Ketua DKM dan seluruh jajarannya, ada Ketua RW dan seluruh jajarannya. Mudah-mudahan kita selalu yang hadir pada kesempatan kali ini diberikan satu amalan syariat yang benar dengan cara kita menuntut ilmu setiap saat dan setiap waktu. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah, ini kita sekarang sudah masuk ke bulan kedua persiapan menyambut Ramadan. Yaitu bulan apa? Bulan kedua menyambut Ramadan adalah bulan Sya'ban. Bersyukur kepada Allah, Pak, kita masih dikasih kesempatan oleh Allah masuk di Sya'ban. InsyaAllah kita minta sama Allah, dengan kita bersyukur kita dimasukin kepada bulan yang paling mulia, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, dan bulan akan diberikannya idkun minan nar, yaitu bulan Ramadan. Allahumma tawil umurana ya Allah fi ta'atillahi wa ta'atir Rasul. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan syafaat yang besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian berbahagia, pada bulan yang lalu Pak, sedikit kita nyampein tentang ternyata Nabi Muhammad itu ada tanda-tanda kedatangannya, ada ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam kitab yang bernama Taurat. Kitab apa? Maka kalimat judulnya adalah Tabsyirut Taurati bihi, yaitu adalah kabar, berita gembira akan kedatangan Nabi Muhammad yang ada pada kitab Taurat. Saya mau tanya, kitab Taurat itu nabinya siapa, Pak? Nabinya siapa? Musa.
Artinya setelah Nabi Musa ada fase berikutnya adalah Nabi Isa yang kitabnya kita ketahui namanya kitab Injil. Kok di Taurat ada, kenapa di Injil kagak ada? Asalnya begitu. Karena fasenya itu ada sebelum Nabi Muhammad adalah yaitu Isa alaihissalam. Di sini disebutkan anzalallahu ta'ala at-Taurata ala Musa. Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa ala syara'i, yaitu yang di dalamnya ada syariat-syariat yang sesuai ahli dzaka, yaitu yang sesuai dengan penduduk dzaka zaman, penduduk zaman tersebut. Yang di dalam Taurat itu juga disebutkan padanya banyak sekali para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nabi kita Nabi Muhammad, yang Allah tahu bahwa nanti para nabi-nabi tersebut akan melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diberikannya. Famimma jaa fiha tabsyiran, maka dari apa-apa yang datang padanya sebagai berita gembira, bi rasulinal karim, dengan rasul-rasul kita, dengan nabi kita yaitu Nabi Muhammad, khitaban, sebagai khitab kepada siapa? Kepada Sayyidina Musa alaihi salam. Jadi Pak, di kitab Taurat itu ada berita tentang Nabi Muhammad, itu yang dikasih tahu, yang diajak ngomong adalah Nabi Musa. Tuh, Nabi Musa Pak. Bapak dewekan baik itu Pak. Legabung masih Pak. Kamu di situ baik. Ntar kemasukan di sini. Dewekan baik. Barang-barang. Itu yang di belakang maju apa? Maju tuh. Takut banget apa sih di depan? Kagak suruh baca Quran kagak. Ayo maju sini. Maju pasti Pak. Maju Pak. Terus Pak. Kasihan depan itu. Maju. Saya ngelihatnya nggak tega di sini. Maju. Ya Allah. Tuh Pak. Jadi di kitab Taurat ada keterangan Nabi Muhammad itu karena Nabi Muhammad itu diberitakan kepada Musa Pak. Musa, kasarnya begitu Pak. Nanti selepas ente ada banyak nabi, di antaranya adalah Nabi Muhammad. Musa, Isa. Baru setelah Isa, Muhammad. Tuh, ada dua nabi nanti setelah ente. Itu sudah ada keterangannya. Bagaimana keterangan pastinya? Kita lihat. Wasaufa, nanti kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan menjadikan lahum nabiyan, yaitu bagi mereka, bagi orang-orang zaman itu, nabiyan, seorang nabi misluka, seperti engkau wahai Musa. Jadi Nabi Musa diajak ngomong sama Allah, Musa, nanti gua akan ngadain nabi lagi seperti ente. Seperti ente nabi min baini ikhwatihim, yaitu di antara saudara-saudara mereka. Jadi kalau misalkan ada Yahudi, bangsa Yahudi, nabinya dari Yahudi. Bangsa Yahudi ada nggak nabinya selain Yahudi? Ada Pak. Sekarang siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nabi yang satu atau mungkin salah satunya nabi yang bukan keturunan orang Yahudi adalah nabi kita, Nabi Muhammad. Makanya kagak diakui Pak sama orang Yahudi nabi kita. Tapi mudah-mudahan sih ada orang Yahudi yang kemudian kembali kepada yang benar. Makanya ada orang-orang kadang-kadang yang mendalami agamanya terdahulu, agama Yahudi dia dalamin ternyata benar ya, yang benar adalah agama Islam.
Musa adalah nabi kita, maka kalau Musa nabi kita sama posisi seperti Muhammad, Muhammad nabi terakhir, maka saya harus percaya dengan Nabi Muhammad. Tuh. Terus kemudian ada lagi yang belajar kitab Injil benar-beneran, lalu kemudian belajarnya kagak tanggung-tanggung dibaca semua kitab Injil. Setelah ditemukan cahaya titik-titik hidayah, maka akhirnya dia mendapatkan hidayah dan dia sadar bahwa Isa hanya seorang nabi dan posisi sama dengan Nabi Muhammad. Maka saya pun harus percaya Muhammad sebagai nabi dan Allah sebagai Tuhannya. La ilaha illallah Muhammadur wa aj'alu kalami fi famihi. Saya menjadikan setiap kalam-kalam saya, setiap omongan saya, maksudnya setiap firman-firman Allah Subhanahu wa taala sampai melalui mulutnya nabi tersebut. Coba. Jadi kalamnya Allah atau firman, kalam itu bahasa Arab. Kalamun bahasa Arab. Dan itu bagian daripada sifat Allah yang 20. Ya, yang berapa? 20. Apa sifat wajib bagi Allah yang 20? Allah wujud dan baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah irada ilmu hayyan. Terus apa lagi Pak? Sama basar kalam. Ada kalam apa kagak? Ada. Itulah, maka Allah berkalam, Allah berfirman, lalu kemudian nabilah yang menyampaikan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala melalui mulut-mulutnya beliau. Wa yukallimuhum bikulli syai'in. Dan nabi yang aku angkat seperti engkau itu wahai Musa, dia bicara kepada mereka, kepada kaumnya dari seluruh atau dari setiap sesuatu. Amarahu, yang memerintahkan aku dengannya. Wa man lam yuti', dan siapa yang kagak taat akan apa yang diucapkan oleh Nabi sebagai perintah daripada diriku, akalamahu alladhi yatakallamu bihi bismi. Lalu kemudian dia ngomong dengannya dengan nama diriku, maksudnya Nabi itu ngomong dengan mengatakan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Fa'ana, tetapi kemudian itu bukanlah firman Allah, maka Nabi yang ngaku begitu dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'amman nabi, dan adapun nabi yang mengaku-ngaku atau lancang, dia melakukan kesombongan, dia bicara dengan nama diriku padahal aku tidak memerintahkan demikian, atau dia bicara dengan atas nama Tuhan yang lain, falyuqtal, maka kata aku, bunuhlah nabi tersebut. Ini nanti diselewengin ini Pak nih. Ayat kalimat di dalam Taurat ini diselewengkan. Makanya ada nabi yang mau dibunuh sama kaumnya sendiri. Salah satunya adalah Nabi Isa. Terus siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa dia mau dibunuh apa enggak? Dibunuh. Sama siapa dia dibunuh? Fir'aun. Lalu kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, idrib, pukullah. Akhirnya laut itu terbelah. Setelah laut terbelah, lalu kemudian
Nabi Musa dan rombongannya yang percaya dengan tauhidullah berangkat menyeberangi Laut Merah, lalu kemudian Nabi Musa sudah sampai di seberang lautan, maka Allah takdirkan lautan tersebut menyatu kembali dan akhirnya pasukan Fir'aun laknatullahu alaihi dia tenggelam di Lautan Merah. Alhamdulillah Pak, orang begitu Pak, iya nggak Pak? Iya, kecuali yang jalan di situ Ustaz Kadarisman, kemudian lautnya nyatu lagi, kita ngucapin apa? Innalillahi. Atau misalkan ketua DKM nyebrang Laut Merah misalkan, terus kemudian nyatu lagi lautnya, kita ucapin apa? Innalillahi. Tapi mudah pada panjang umur semuanya, amin. Ini udah besok mau puasa ya, udah siap-siap puasa apa udah siap-siap lebaran? Tiket buat mudik udah dibeli apa belum? Kadang-kadang orang perumahan pintar banget Pak, tiket lebaran udah dibeli semuanya, Masya Allah. Udah siap-siap beli mukena apa belum istrinya Pak? Belum ya, beliin Pak setahun sekali. Mukena udah 6 tahun kagak ganti-ganti. Itu kasihan, bini sholat tarawih dikatain mulu sama temannya, mukena lu jelek amat begitu. Dia apa enggak? Beliin yang baru Pak, kasihan. Bapak beli handphone gonta-ganti tiap bulan, mungkin setiap berapa bulan sekali ganti handphone. Istri mukena agak pernah diganti-ganti mukenanya. Malu apa kagak Pak? Malu. Buat ibadah jangan pakai yang jelek, yang cakep. Baju kalau perlu gonta-ganti Mak. Jangan baju udah 7 tahun kokok dipakai lagi itu kokok. Udah kena rokok, udah kena tinta, udah kena apa baik itu baju kokok. Ada yang begitu bajunya masih dipakai baik, ada? 7 tahun. Makanya ganti-ganti. Kan Allah udah katakan begitu Pak, sholat pakai pakaian yang cantik, yang ganteng Pak. Perempuan pakaian yang cakep-cakep pakai, laki-laki yang cakep-cakep pakai, yang ganti-ganti pakaiannya tuh, yang bikin ente terpesona, semua orang lihat ente begitu. Jangan ketemu sama pacar doang ada dandan, ketemu sama Allah juga dandan. Lu ketemu Allah cuek-cuek pakai kaos doang. Kaos sholat munfarid di rumah, kaos. Mending kaosnya panjang, kaosnya pendek, pas nongkrong kelihatan. Ada nggak yang begitu Pak? Bukan orang sini, bukan. Sono di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Perumahan. Jamaah sekalian berbahagia tuh Pak. Jadi ayat ini diselewengkan Pak sama mereka, mengatakan bahwa Musa kagak bener itu, dia bukan nabi. Kalau kaum Nabi Isa mengatakan Isa itu kagak benar, itu bukan nabi, makanya Isa mau dibunuh. Pak, karena emang Allah berkehendak dengan maha kekuasaannya daripada Nabi Isa diselamatkan dan Nabi Musa juga diselamatkan. Lalu kemudian di sini masih di dalam bicara pada kitab Taurat. Apabila kamu mau membedakan bainan nabi, di antara nabi as-sadiqu, nabi yang benar, wal kadhibu, atau nabi yang pembohong. Ini Pak, jadi ada nabi yang benar, ada nabi yang pembohong. Ini dalam kitab Taurat ini. Fahadha alamatuka, dan inilah nih alamatnya, kamu harus tahu. Bagaimana alamatnya bohong atau benarnya? Anna ma qalahun nabiyyu bismi rabbi, yaitu nabi yang berkata bahwa ini adalah firmanku padahal aku tidak pernah bicara tentang hal itu, fahuwa kadzibun, dan nabi itu adalah berarti pendusta. Jadi zaman dulu banyak yang nabi yang ngaku-ngaku nabi. Jangankan zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, ketika fase Nabi Muhammad saja ada yang ngaku sebagai nabi. Jangan jauh-jauh Pak, di Bandung dulu ada zamannya siapa itu presidennya, zaman SBY kali ya. Di Bandung tukang cukur ngaku nabi Pak. Di Bandung
tukang cukur ngaku Nabi, namanya Bapak Sayuti. Nah sekarang Bapak kalau sholawat pakai Nabi Sayuti bisa nggak Pak? Allahumma sholli ala Sayyidina Sayuti, nggak enak Pak. Maka Nabi itu pilihannya namanya udah terbaik Pak di antara nama-nama yang lainnya. Nabi kita Muhammad sholawatnya enak Pak, tapi kalau Nabi Sayuti, ada lagi dulu Pak Nabi yang namanya Tugimin. Siapa namanya Pak? Tugimin. Apalagi nama Tugimin di sholawatin jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Tugimin. Nggak enak Pak, nggak enak. Makanya kalau misalkan kita nama yang paling bagus dikaitkan dengan nama Nabi. Nih saya ulangin, nama yang paling bagus dikaitkan dengan nama Nabi. Kalau kita orang Indonesia biasanya Muhammad Faris, Muhammad Reza, Muhammad siapa lagi? Muhammad Ihsan, ya, Muhammad Fahri, Muhammad, namanya dikaitkan. Itu mengkaitkan nama anak kepada Nabi kita tafa'ulan, kita beroptimis mudah-mudahan anak kita ngikutin jejaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak Nabi yang kemudian bohong, berarti dia bilang ini ayat dari Allah tetapi sebenarnya bukan dari Allah. Dia pengen apa? Yuridu ta'zima nafsahu, dia ingin mengagungkan namanya sendiri. Walidzalika, dan yang demikian itulah, untuk yang demikian itulah kita tidak usah takut kepada nabi-nabi yang ngaku begitu. Nabi Sayuti gak usah kita hiraukan, cuekin aja. Malaikat Jibril yang kemarin udah mati modar koit, siapa Pak Jibrilnya Pak? Lia Edan, ya, tukang kembang aku malaikat Jibril. Pas diwawancarai Pak, dia minta Pocari Sweat. Wah, malaikat Jibril kekurangan ion Pak. Tuh. Makanya kalau misalkan kita sekarang ada yang ngaku Nabi, cuekin aja, bagenin aja. Kalau bisa tangkap, masukin penjara. Betul apa betul? Setuju apa orang? Ada ustadz ngaku sebagai mendapatkan wahyu. Ustadznya itu adalah ustadz dah kamu nih. Ustadznya ustadz kagak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Betul betul? Khatamun nabiyyin wal mursalin. Maka mohon maaf, Ibe pernah ngomong begini, Ibe nih, Habib Rizik, beliau pernah ngomong gini, kalau ada ulama, kalau ada ustadz suka ngaku ketemu Nabi, kemudian suka ngaku ketemu Nabinya, Nabi ngomong ngasih wasiat sama dia, perlu dicurigai ustadz itu sedang berbohong ketika itu. Dengerin tuh Pak. Memang lu orang suci banget apa ketemu Nabi dulu? Dikit-dikit ketemu Nabi, dikit-dikit ketemu Nabi. Emang Nabi teman lo? Bener kagak? Ulama dulu juga kagak ada yang ngaku begitu. Ada nggak Pak ulama dulu? Saya ketemu Nabi dalam mimpi minggu ini, minggu depan ketemu lagi yang mimpi. Ya Allah, emang dilihat amalannya apa? Gua tanya lo, amalan apa? Sholat tahajud tuh 100 rakaat? Kagak. Orang gawanya main malam-malam main TikTok mulu. Ngaku ketemu sama Nabi. Lihat TikTok kan ada yang goyang sana goyang sini. Dilihatin kagak? Agak, cuma bentar doang. Loh, nggak pantas Pak kita ketemu Nabi, nggak pantas. Tapi kalau udah takdirnya bisa. Tapi biasanya kalau orang wali Allah ketemu sama Nabi pun kagak akan ngaku dia, nggak ngaku dia. Sekarang saya mau tanya coba, Imam Ghazali kan orang yang luar biasa, pernah nggak di dalam kitabnya dia ngaku ketemu sama Nabi Pak? Pernah nggak? Ayo, kagak Pak. Orang sekarang aja gaya-gayaan ketemu Nabi, astagfirullahaladzim. Ketemu sama anak yang bocah namanya Nabi, iya kali itu bocah. Kan ada Pak, orang namanya Tuhan, ada nggak Pak? Ada, orang namanya Tuhan di KTP, namanya Tuhan. Orang namanya Nabi, ya udah ketemu Nabi itu bocah namanya si Nabi. Atau ketemu Nabi siapa? Muhammad tuh bocah namanya si Muhammad.
Allah karim. Nauzubillah Pak. Makanya di zaman sekarang ini banyak cerita-cerita khurafat, baik-baik Pak. Cerita-cerita yang dikarang-karang untuk apa? Tadi nih Pak dikatakan ini nih, apa? Ta'zima nafsahu atau ta'zimu nafsihi. Dia tinggikan dirinya, dia membesarkan dirinya, padahal itu tidak benar. Kalau saya memang jarang, bukan jarang, malah nggak ketemu mimpi yang bisa sama Nabi, nggak betul saya. Ini gimana mau mimpi ketemu Nabi Ustaz ya? Orang tidur kayak kadang-kadang, ya. Lah orang soleh tidurnya muter tasbih. Alhamdulillah, sebelum muter tasbih dia sholat sunnah 100 rakaat. Wajar nggak ketemu Nabi Pak? Wajar. Mungkin insya Allah orang sini nanti ketua DKM insya Allah pengen ketemu Nabi. Pengen ketemu Nabi apa malaikat Ijra ya coba saya tanya. Nabi lah gitu apa bilangnya? Jawab sekalian berbahagia. Tuh Pak, itu kata di dalam Taurat. Dilanjutkan lagi Pak. Wa yaqulul yahudu, dan orang Yahudi ngomong Pak. Orang Yahudi ngomong, inna hadzal bisyarah, sesungguhnya ini adalah kabar gembira. Di yang tadi itu Pak ya, yang tadi di dalam kitab Taurat itu ada yang namanya cerita tentang akan datangnya Nabi Muhammad. Orang Yahudi berkata ini adalah kabar gembira yang subjeknya, yang ngomongnya namanya Yusua. Kalau misalkan di orang sono sebelah namanya Joshua. Apa namanya? Joshua. Apa? Joshua. Iya Joshua. Joshua. Iya. Ini Yusua. Kalau di bahasa Arabnya Yusua bin Nun, yaitu pengganti daripada Musa. Ini dalam sana keterangannya pengganti daripada Musa. Maka sebenarnya mereka itu ngomong yantaziruna fi muddatil masih nabiyan akhir. Mereka itu juga menunggu kedatangan Nabi Pak, menunggu kedatangan Nabi setelah Nabi Musa alaihi salam. Tuh, setelah Nabi Musa ini ada Nabi lagi, siapa nih? Kok nggak datang-datang Pak? Di masa Nabi Isa pun sama, mereka nungguin datang Nabi lagi. Ini Isa udah turun, ada lagi nih Muhammad, katanya mau datang Muhammad, kok nggak turun-turun? Makanya fase setelah Nabi Isa ke Muhammad itu ada fase namanya fase kekosongan. Jadi Nabi Isa itu udah diangkat, Nabi yang baru belum datang. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu fasenya enak. Dari Nabi Ibrahim ke anaknya Ismail enak, langsung dilanjutin syariatnya. Kalau Nabi Musa ke Isa, lalu dari Isa diangkat, ada kekosongan Nabi, belum datang Nabi Muhammad. Maka di situ banyak terjadi penyimpangan akidah dan kemudian kembali kepada zaman namanya zaman jahiliyah. Yang dulu di zaman Nabi Isa orang sudah menyembah Allah, ketika Nabi Isa diangkat sama Allah, kosong, gak ada yang benerin akhlak umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak penyimpangan. Disitulah yang terjadi yang namanya Tuhan berubah, yang awalnya satu menjadi tiga. Ada Tuhan anu dan Tuhan anu. Saya nggak mau sebutin Pak, saya takutnya ada yang ikut promosi lagi, saya jangan ya gitu tuh Pak. Maka ketika fase-fase itu berjalan, fase-fase itu ada, waktu zaman Nabi Musa sudah banyak orang yang nungguin kedatangannya Nabi setelah Nabi Isa. Bahkan ketika Nabi Isa sudah datang, ditungguin kedatangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dia pikir dari bangsanya sendiri Pak. Dia pikir dari bangsanya Yahudi sendiri. Ternyata bukan. Dan itulah yang membuat orang-orang Yahudi itu kecewa oleh orang-orang Islam. Karena apa? Karena nabinya bukan dari golongan mereka.
arsalu liyuhana, maksudnya mereka mengutus Pak Yuhana ini, yang kalau orang sebelah ngomongnya Yohanes. Apa Pak? Yohanes. Kan ada tuh Pak ya, ada penulis Injil tuh kalau nggak salah pernah saya baca, ada namanya Barnabas, ada yang namanya Yohanes. Ya, ada yang pernah mu'alaf Pak sini, ada nggak Pak orang mu'alaf? Wih, mu'alaf. Orang Islam dari brojol semua berarti ini. Ya, imannya cetek berarti. Nih saya katakan Pak, iman orang itu tergantung dari bagaimana proses mendapatkannya. Benar nggak Pak? Kalau orang yang mendapatkannya dengan susah payah, maka imannya dalam. Bila kenapa imannya kuat? Karena proses mendapatkan imannya susah. Lalu kemudian yasir, sama juga Pak. Lalu kemudian siapa orang sekarang mendapatkan imannya susah? Tuh para pendeta yang masuk ke dalam Islam. Siapa Pak pendeta yang masuk ke dalam Islam? Siapa? Yahya Walani. Itu pendeta kaliber yang cukup luar biasa Pak. Tapi masuk ke dalam Islam, imannya kuat. Jangankan cuma masuk penjara Pak, mati aja dia udah siap. Sekarang saya mau tanya, Bapak membela iman, membela akidah, siap enggak masuk penjara Pak? Satu orang doang ngomongnya. Siap apa kagak? Belum punya bini Ustaz. Udah belum punya anak Ustaz. Belum punya, Masya Allah. Kita banyak Pak. Makanya iman didapatkan sebegitulah dalamnya iman yang kita miliki Pak. Mudah-mudahan sih iman kita terus kuat Pak. Kenapa? Karena iman bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya dengan kita melaksanakan amal soleh. Lalu kemudian Pak, ini masih bertanya-tanya Pak, diutuslah si Yohanes itu Pak. Yohanes atau lebih dikenal dengan namanya Yahya. Yahya itu yas'alunahu an nafsihi faqalu lahu anta Ilya. Apakah kamu ini Ilya? Ilya itu apa namanya? Ya sejenis panggilan untuk yang terhormat. Kayak nabi lah gitu. Ya, kayak nabi. Faqala la, saya bukan Elia. Apakah kamu Nabi Al-Masih yang diutus? Faqala la. Faqalu anta nabi, apakah kau seorang nabi? Bukan. Faqala la. Faqalu ma balaka. Lalu kalau begitu, mengapa kamu membaptis? Kalau kamu bukan seorang Elia, kalau kamu bukan seorang Masih, kalau kamu bukan seorang nabi, maka kalau misalkan begitu, ini adalah merupakan tadullu ala anna Taurata tubashiru bi Ilya wal Masih wan nabi lam ya'ti hatta zaman Masih. Dan di dalam kitab Taurat ini menjadi dalil bahwa yang namanya kitab Taurat menerangkan nanti akan datang Ilya, nanti akan datang Masih, nanti akan datang seorang nabi, dan tidak atau belum datang sampai zaman ketika Al-Masih. Al-Masih berarti Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika Nabi Isa datang, Muhammad masih belum datang. Maka tadi ada fatrah, ada masa kekosongan. Tuh, ya. Thumma inna Taurata taqulu fi sifatin nabiyyi. Lalu kemudian Taurat itu bicara bukan hanya kabar doang akan datang Nabi Muhammad, tetapi Taurat itu juga menyampaikan fi sifatin nabi, menyampaikan sifat atau ciri-ciri nabi. Innahu mithlu Musa, sesungguhnya Nabi Muhammad itu seperti engkau wahai Musa. Seperti engkau wahai Musa maksudnya apa? Laki. Tugasnya sama seperti Musa, menyampaikan risalah, yaitu kitab Taurat. Kalau misalkan
engkau membawa kitab Taurat, nanti misalkan Muhammad itu membawa kitab Al-Quran. Wa qad nassat, dan sungguh telah dinaskan pada akhir daripada kitab ulangan, kitabnya orang-orang sono, ala annahu, maka atas bawah sesungguhnya tidak ada nabi dari golongan Bani Israel seperti Musa. Jadi dikatakan di dalam kitab akhir ulangan itu kagak ada nabi dari golongan Bani Israel, nggak ada nabi lagi. Udah kasih tahu Pak, nggak ada nabi lagi dari golongan Bani Israel, nggak ada lagi. Makanya harusnya dia udah yakin, percaya, oh nggak ada nabi dari golongan kita lagi, ya udah berarti dari golongan yang lain, terima seharusnya. Ini kagak, pengennya golongan dia aja pengennya. Makanya ketika datang Muhammad kagak diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa warada fi hadhil bisyarah, dan datang pada bisyarah ini, kabar gembira ini, anna nabiyya, ada atau sungguh nabi ini. Kalau misalkan kata mereka nih Pak, kata mereka, kalau ada nabi yang suka ngebohong nih Pak nih, atau berdusta Allah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka dibunuh. Hal itu pun sama Pak, kitab Taurat bicara begitu, kitab Injil bicara begitu, bahkan Al-Qur'an juga bicara begitu. Dzalika fil Qur'an qauluhu ta'ala fi suratil Haqqah. Ada Pak di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Haqqah. Jadi katanya ada nabi yang suka bohong lalu kemudian akan dibunuh. Dan Al-Quran pun mengatakan, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil laqadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Ini kata Al-Quran. Dan seandainya Nabi Muhammad itu mengada-ngada akan sebagian daripada perkataan-perkataannya, la akhadna, maka kami akan potong tangannya Pak, bil yamin, tangan yang sebelah kanan, dan aku putuskan urat nadi ke jantungnya. Itu mereka tuh. Jadi kalau di kitab mereka juga ada, kalau ada nabi yang suka ngebohong itu harus dibunuh. Makanya kalau ada orang yang sekarang yang ngaku nabi berarti bohong, hukuman yang pantas menurut agama diapain Pak? Diapain? Dimatiin, supaya kagak ada yang ngaku-ngaku nabi berikutnya. Tapi di Indonesia yang ngaku nabi diapain Pak? Dipenjara. Bahkan orang yang menista agama yang katanya itu orang kuat sampai hari ini belum diapa-apain Pak. Itu Fauzan, tahu Fauzan Bapak? Fauzan tahu? Yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah nabi gila, yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah homoseksual dan lain sebagainya. Itu Fauzan sampai hari ini dia masih duduk aman Pak di tempat tinggalnya, kagak diapa-apain. Di mana sekarang dia keberadaannya? Nah ini masalahnya Pak. Mungkin bukan di Indonesia, tetapi di luar negeri. Ada lagi Pak itu yang Ustadz katanya murtad, siapa namanya Pak? Siapa? Si Udin ya? Sarifuddin, Saifuddin. Namanya mah bagus itu Pak. Saifuddin Ibrahim. Pedangnya agama, pedangnya Allah Pak. Tapi sekarang murtad dia. Dan sekarang kagak mau pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia kalau pulang dia pasti dipenjara. Tuh, orangnya masih di Amerika sono. Sekarang katanya dia jadi pengemis katanya. Ya, jadi apa? Pengemis, pemulung. Udah gitu datang ke gereja minta-minta sumbangan. Nah, inilah kata saya. Makanya Din, lu benar-benar udah Islam, pindah ke sebelah. Ya, elah Din. Ntar dia mau balik lagi malu itu, dia ntar malu. Ini udah apa? Udah bunyi ya? Jangan-jangan takut yang bahas ini ya. Desa ya? Nah, desa. Nah itu Pak,
Saya dikit lagi Pak nih, biar nggak dikit banget pembahasannya. Wa nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, dan nabi kami Nabi Muhammad itu tinggal di antara musuh-musuhnya, yaitu orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi, 23 sanah, yaitu selama 23 tahun lamanya. Di mana Nabi tinggal 23 tahun bersama orang musyrik dan orang Yahudi? Di mana? Di Mekah. Lah kok Allah tega banget ya tinggal bareng musuh-musuhnya itu Nabi Muhammad? Kenapa kok dibiarin aja? Apakah Allah tidak mampu untuk menjagainya? Tenang Pak, Nabi Muhammad tinggal bersama orang-orang yang menjadi musuhnya, Allah akan menjaganya. Di sini dikatakan ma'adzalika ismu atau asamahullah, Allah akan menjaga atau Allah telah menjagainya. Coba dijaga Allah. Allah Muhammad dijaga sama Allah Pak. Makanya Nabi Muhammad selamat kapanpun bagaimanapun cara orang-orang untuk menyakiti atau membunuh Nabi Muhammad. Wa anzala alaihi tatminan, dan Allah menurunkan ayat untuk menenangkannya di dalam surah Al-Maidah. Ini ayatnya Pak, sebagai ayat berita bahwa Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas, dan bermula Allah yaitu menjagai engkau Muhammad dari manusia. Tuh Pak. Jadi kalau Nabi Muhammad yang mau dikepung rumahnya, mau dibunuh itu Pak sama pasukannya orang-orang kafir Quraisy, selamat Pak. Nabi Muhammad lewat aja. Ngebaca apa Pak Nabi Muhammad Pak? Baca apa? Bukan. Bismillah. Bismillah iya. Bismillah ayatnya dalam surah Yasin itu. Nanti jangan Pak. Apakah Allah lemah dengan memberikan musuh-musuh di antara Nabi Muhammad? Wa huwal qadiru ala kulli syai', dan sesungguhnya dialah maha berkuasa atas segala sesuatu. Tuh Pak. Jadi Muhammad tinggal dibarengin sama musuhnya, bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak dilindungi. Pasti Allah melindungi Nabi Muhammad, bahkan dengan berbagai kejadian Nabi Muhammad tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Pak nih ayatnya Pak ya. Yaquluna iftara 'ala Allahi kadziban fa iyyasha'illahu yakhtim 'ala qalbika wa yamhu Allahu al-batil yuhiqqul haqqa bi kalimatihi innahu 'alimun bidzatis sudur. Mereka mengatakan bahwa ada nabi yang kemudian berbohong, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau Allah menghendaki, nih orang-orang yang katanya bilang Nabi Muhammad itu pembohong, maka jikalau Allah menghendaki, Allah akan menutup hati mereka. Wa yamhullahul batil, dan menghapuskan kebatilan dan membenarkan yang benar dengan kalimat-kalimatnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati orang-orang semuanya. Ya Pak, mudah-mudahan apa yang kita ceritakan pada malam hari ini dapat kita ambil ibrah, dan kita insyaallah termasuk orang-orang yang ittiba kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita cuek aja Pak, karena kebanyakan kita ngaku Islam tapi tidak kenal Nabi Muhammad, ngaku Islam tapi kita jarang membaca hadis Nabi Muhammad, ngaku Islam tapi kita jarang membaca sejarah Nabi Muhammad. Tuh Pak. Soalnya kalau orang-orang kita mah pada bisa baca sejarah Nabi Muhammad Pak ya. Tapi kalau orang-orang yang lain itu pada bisa baca sejarah. Baca biografi Nabi malas, sedangkan baca biografi orang yang sukses di dunia pada rajin-rajin. Ya Pak. Nah,
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tiba terus kepada Muhammad SAW dengan membaca hadis-hadisnya, dengan membaca sirah-sirahnya, dan insyaallah kita yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaatnya, dan nanti di surga kita bareng-bareng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teleponnya. Semoga silaturahim ini akan menimbulkan kebaikan bagi kita semua.